Fatsun, balik lagi di program Podcast on Fatsun, update and interaktif. Oke, senang banget hari ini LPM Fatsun udah masuk di episode ke-11, part 2 lebih tepatnya. Kita hari ini sudah kedatangan tamu dari UKM dan UKK di bidang kedisiplinan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, hari ini Kansa yang akan menjadi host pada Podcast on Fatsun episode ke-11 part 2 ini sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari UKM KSR, UKK Menwa, dan juga UKK Pramuka. Untuk tema yang kita usung pada podcast kali ini masih sama seperti yang part yang pertama, yaitu ngobrol santai bersama ketua UKM yang baru. Oke, langsung aja ya, mungkin karena Fatsunis juga udah gak sabar nih pengen kenalan sama kakak-kakak yang ada di samping. Kita langsung perkenalan aja ya sama kakak-kakaknya. Kita mulai dari UKM, dari UKK Pramuka IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Nasri dari jurusan Hukum Keluarga semester 6. Terima kasih. Oke, berikutnya dari UKK Menwa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muntari Dr. Hasana, saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada ketua dari UKM KSR. Ya, halo sobat Fatsunis. Ya, perkenalkan nama saya Arif Firdaus dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Oke, terima kasih. Kayaknya Fatsunis di rumah udah gak sabar nih. Kayaknya nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Kak ya. Mungkin kan dari efek pandemi ini banyak mahasiswa yang belum tahu gimana sih UKM atau UKK di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi bisa dijelasin dari masing-masing UKM atau UKK-nya itu seperti apa? Nah, baik, untuk UKK Pramuka itu sendiri, UKK Pramuka adalah unit kegiatan khusus kemahasiswaan, di mana kalau di sekolah-sekolah lebih dikenal dengan ekstrakurikuler ya kan. Salah satu pemawa atau organisasi kemahasiswaan yang ada di IAIN, lebih tepatnya UKK Pramuka juga menaungi beberapa unit ya kan. Dan UKK Pramuka juga memang sudah aktif dari tahun 1989. Kebetulan UKK Pramuka juga sudah memang mungkin sebagai pencetus organisasi terlebih dahulu di Pramuka IAIN, bahkan mungkin di kampusnya sendiri. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kalau dari Menwa sendiri gimana? Sebelumnya ya Kak, kalau dari Menwa sendiri itu singkatnya Resimen Mahasiswa, yang mana Menwa ini tombak utamanya kampus dalam bidang keamanan mahasiswanya. Kita dididik dan dilatih untuk menjaga kampus, mendirjayakan kampus, baik dari segi keamanan ataupun kedisiplinannya. Mungkin itu kalau misalkan sedikit pengetahuan tentang Menwa itu sendiri. Oke, menarik sekali. Nah, berikutnya ada juga dari UKM KSR. Boleh diceritain UKM KSR itu seperti apa? Oke, terima kasih sebelumnya. Iya. Ya, UKM KSR. Apa sih UKM KSR itu? Ya, pertama-tama kalau di sekolah, misalnya sekolah SMP, SMA, itu namanya PNR, PNR Wira, PNR Remaja. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi sendiri itu namanya KSR, yaitu KSR Korps Sukarela. Paling segitu aja. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Nah, Pak Suni sudah tahu kan apa sih isi singkat dari UKK Pramuka, dari UKK Menwa, dan juga dari UKM KSR. Mungkin boleh nih kalau sekarang lebih ke sharing ya kakak-kakak. Kakak-kakak kan sudah menjadi formatur terpilih nih selama 1 tahun. Boleh dong diceritain gimana sih perasaannya waktu kepilih jadi ketua UKM selama 1 periode? Apakah ada kesan tersendiri atau bagaimana? Terima kasih ya Kak. Dari pribadi saya sendiri, ketika terpilih menjadi formatur terpilih ketua Dewan Rencana kalau di Pramuka itu sendiri, perasaannya spesial sih Kak. Lebih tepatnya nggak nyangka karena memang waktu itu juga banyak dari teman-teman yang memang sebaya dengan saya. Memang ada beberapa tahapan juga kan untuk menjadi ketua UKK untuk kegiatan khusus ke mahasiswa Pramuka itu. Lebih tepatnya agak nyangka sih sampai berada di titik itu karena yang dilihat bahwasannya kan kalau kita dikenal lebih kecil tuh seringnya pramuka lagi. Sekarang kenapa harus pramuka lagi? Saya sendiri enggak, bukan lebih enggak niat sih, tapi lebih kayak ya udah jadi anggotanya lebih bersyukur
juga saya berada di ruang lingkup orang-orang yang mendukung itu apa yang saya pilih. Syukur. Ya, luar biasa sekali. Nah, boleh diceritain juga dari ketua UKM, dari ketua UKM Menwa, seperti apa perasaannya pada saat terpilih menjadi ketua? Oh, kalau misalkan dari aku pribadi ya perasaan itu tentunya senang ya, tapi ya ada berat-beratnya juga karena mau nggak mau kita sebagai formatur terpilih harus melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh tombak kepemimpinan sebelumnya, dan mau nggak mau kita juga kayak harus gimana sih caranya biar apa yang udah dibangun itu nggak jatuh di tangan kita gitu. Kita harus lebih majuin lagi segala macam. Nah, ya udah, intinya kalau misalnya ditanya perasaan itu senang, nggak nyangka, takut, khawatir, itu jadi satu. Gitu aja. Campur aduk ya? Iya, benar-benar kayak dicampurin jadi satu gitu. Oke, lanjut ya kita ke UKM KSR. Gimana nih Kak perasaannya waktu terpilih menjadi ketua formatur selama 1 tahun? Oke, sebelumnya terima kasih ya telah bertanya kepada saya. Ya, pada awalnya sih perasaan, ya apa sih perasaan? Apa yang kita rasakan? Iya, apa sih yang kita rasakan ketika kita terpilih jadi formatur gitu? Ya pada awalnya sih tidak nyangka bahwasanya pada UKM KSR itu banyak sekali kader-kader ataupun anggotanya yang berkepemimpinan yang lebih baik daripada saya sendiri. Nah, kalau terpilih sih gak nyangka ya. Sama seperti rekan-rekan yang ada di sini juga terpilih jadi formatur seperti apa. Nah, ini kan sudah perasaannya kalau dari saya sendiri alhamdulillah telah dipilih gitu. Dan teman-teman juga sudah mempercayakan tanggung jawabnya seperti apa. Nah, dari saya sendiri senang sih kalau ditanya perasaannya. Sama juga kayak dari ketua umum dari Menwa juga rasanya campur aduk seperti tadi juga. Paling segitu saja sih. Oke, terima kasih. Nah, Kak Sony sudah tahu kan semuanya gimana pengalaman dari masing-masing ketua saat terpilih menjadi ketua formatur selama 1 tahun. Nah, mungkin kan di depan kita udah ada ketua nih. Ya Abdul, rasanya kalau kita nggak nanyain gimana sejarah dari UKM-nya masing-masing. Jadi kita langsung aja nanya yuk, gimana sih sejarah dari UKM-nya masing-masing. Silakan. Kembali ke masa lalu ya, tepatnya pada tahun 1989 itu Racana Yayasan Sebagai Cendera itu berdiri atas dasar peraturan perundang-undangan dari Kementerian Agama juga tentunya, di mana pada saat itu Kementerian Agama memandatkan bahwasannya harus ada suatu organisasi yang menjadi wadah kemanusiaan. Nah, tepatnya pada tahun 1989 itu Pramuka sendiri berdiri dengan menggagas pendirinya tentu Kak Sujud sebagai ketua pertama juga, dibantu oleh rekan-rekannya juga ada Kak Rahmat, juga Kak Imron mungkin pada saat itu. Kemudian juga Pramuka Yayasan sendiri itu nama awalnya itu bukan, kan ada 2 satuan ya Kak, satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi ada 2 ketua juga, di mana satuan pertama itu dengan nama Ampel Gading, Ampel Benta, yang kemudian mengalami transisi atau transformasi dan namanya sekarang yaitu Racana Sehmurjati Himas Narasanta. Pada saat itu juga ketua pertamanya itu Kak Sujud, sekarang juga beliau alhamdulillah masih bisa mendampingi kita semua, dan perempuannya Kak Rumi. Seperti itu sih. Oke, kalau boleh tahu di ini kegiatan khusus Pramuka sendiri apa saja sih isi dari struktural jabatannya, boleh langsung diceritakan? Terima kasih ya Mas. Izin menjelaskan, kebetulan di Pramuka itu ada 2 satuan, ada 2 ketua, 2 bendahara, 2 sekretaris ya Kak, jadi double lagi gitu. Tergantung putra putrinya? Iya, tergantung putra putri. Untuk ketua perempuan, kebetulan saya sendiri itu dipanggilnya Anggu. Kalau ketua laki-lakinya dipanggilnya Abah. Lalu ada pemangku adat juga. Pemangku adat itu kalau di SMA itu juru adat. Namanya itu kalau laki-laki Aki, kalau perempuannya dan ibu dari saya, dari suami dinas saya. Kebetulan kalau untuk bendaharanya disebutnya Bibi untuk perempuan, untuk laki-lakinya disebut Mama. Kalau untuk sekretarisnya disebut Uwa laki-laki
laki-laki dan 2 perempuan. Kebetulan di dalam pramuka juga ada 4 bidang, sama dengan 2 satuan terpisah tapi dengan nama yang sama. Ada bidang kominfo, bidang ekonomi, ada juga bidang ekonomi kominfo sudah, ekonomi kominfo, juga bidang pendidikan tentunya. Setelah bidang pendidikan, satu lagi ada bidang sosial media. Selain itu juga di pramuka kebetulan ada unit-unit salah satunya ada unit Kopswe pramuka, yaitu yang diberi nama Pancasena. Ada unit juga seni jamu alas yang biasanya menampilkan sintren, juga kesenian dari Cirebon. Ada juga unit jurnalis fotografi. Oke, menarik sekali ini susunan struktural dari pramuka sendiri kan. Mungkin kalau dari UKM lain kan ada badan pengurus harian itu, tapi kalau di pramuka dikemas dengan bahasa yang berbeda seperti itu. Oke, boleh diceritain juga dong dari Menwa gimana sejarah dari Menwa sendiri? Sebelumnya izin jawab ya. Kalau untuk sejarah sendiri, Menwa itu awal mulanya sama, namanya bukan resimen mahasiswa. Kami itu dulu namanya wajib latih mahasiswa, yang mana di tahun 1959 dulu sekali masa-masanya baru bebas dari penjajahan, baru merdeka. Kita ini para mahasiswa dituntut untuk mampu mendampingi para pengaman negara, salah satunya TNI, yang dimana kita harus dituntut benar-benar harus kayak bisa gitu, minimal menjaga perguruan tingginya sendiri dari penjajah-penjajah yang memang pada saat itu belum sepenuhnya keluar dari Indonesia gitu. Yang disitulah dikumpulkan dalam suatu tempat, yang mana di situ Panglima TNI pada saat itu beliau memerintahkan untuk kami berkumpul dengan nama wajib latih mahasiswa 59, karena pada saat itu di tahun 1959. Di tahun 1978 nama kami dirubah menjadi resimen mahasiswa, yang mana resimen mahasiswa sendiri itu terbagi menjadi banyak subunitnya. Kalau misalkan IAIN sendiri itu kita memegang namanya resimen mahasiswa Muhammadiyah. Kalau di Jawa Tengah ada Tengah Surya, di Jakarta ada Mahakarta segala macam. Jadi untuk IAIN sendiri titik berdirinya itu sama seperti yang lain 1959. Tua ya? Lumayan. Oke, kalau untuk susunan struktural jabatan sendiri di Menwa ada apa aja? Kalau Menwa ya beda sama UKM lain. Kita punya nama sendiri sama seperti pramuka. Yang mana kalau misalkan UKM lain itu sebutannya ketua umum. Kalau kita enggak, kita namanya itu komandan kopi. Komandannya punya wakil, namanya wakil komandan. Untuk staf-stafnya sendiri kita kayak kalau UKM lain ada BPH sekretaris, bendahara. Di Menwa itu nggak ada. Kita itu dikemas dalam satu. Untuk bendahara dan sekretaris itu disatukan dengan nama administrasi personalia. Terus kita sendiri punya banyak bagian-bagian seperti operasional, teritorial, intelijen, harwat, hima, dan kesehatan. Ya pokoknya kalau di Menwa itu ya nama-namanya asing gitu. Kalau buat mahasiswa lain benar-benar asing, yang dimana kadang kalau misalkan dari pihak kampus menanyakan bendahara ke kami nggak ada bendahara gitu. Kalau ditanya bendahara kami nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan pihak kampus nanya mana administrasi personalianya, kami ada. Tapi jika ditanya bendahara kami tidak punya bendahara. Berarti itu administrasi personalia berurusan juga dengan keuangan? Iya, keuangan sekaligus perseratan. Menarik sekali ya teman-teman, kita sudah tahu nih beberapa jabatan, tapi dikemas dengan kata-kata yang berbeda. Pengetahuan baru nih untuk Fatsuni semua yang ada di rumah. Oke, masih ada lagi nih dari UKM KSR. Boleh diceritain juga gimana sejarah dari UKM KSR di sini? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan beritahu dulu tentang UKM KSR.
pas waktu sebelum pandemi 1 tahun. Iya. Selanjutnya Tidur lagi ya. jadi diibaratkan ini loh, UKM yang baru lahir terusan ditidurkan lagi. Kalau sejarahnya sendiri kan di UKM KSR ini dulunya terbentuk karena dari mahasiswa sendiri, yang mana dari mahasiswa tersebut melihat dari ormawa yang ada di IAIN Saint Cirebon ini kekurangan yang namanya wadah. Nah, maksud wadah ini wadah yang untuk mengkoordinir tentang donor darah dan tim medis juga dan sebagainya. Nah, pada sejak itu kami di anggota-anggota kami itu membentuk dua konsolidasi. Yang pertama buat lembaga IAIN sendiri, dan yang kedua buat ini Palang Merah Indonesia cabangnya. Dari kedua itu kita sudah mendapatkan apresiasi atau persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Nah, yang mana di situ sudah terjadi kesepakatan. Nah, kalau dari PMI sendiri kita dibentuk pada tanggal 17 Maret 2019. Nah, yang disahkan oleh lembaga sendiri pada Januari 2020. Baik, seperti itu. Nah, menarik banget nih, di sini udah ada UKM yang berdirinya sudah lama seperti Menwa, dan ada juga dari UKM KSF. Oh ya, KSF belum diceritain nih struktural jabatannya itu isinya apa aja? Kan kita kan baru ya, baru 4 tahun berdiri. Ya kalau dalam struktural keorganisasian itu sama aja seperti HMJ sih, himpunan mahasiswa jurusan. Nah, yang terdiri atas yang pertama itu BPH, yang di BPH itu ada ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, dan 1 dan 2, yaitu BPH. Nah, dan habis BPH itu langsung ke bidang-bidang sih. Kalau di kita sendiri namanya bidang-bidang, kalau di HMJ kan namanya divisi ataupun departemen juga. Kalau di kita sendiri namanya bidang. Nah, di kita sendiri juga ada 4 bidang. Yang pertama diklat dan dampak, terus yang kedua pemarkasan, dan yang ketiga itu pengabdian masyarakat, dan yang keempat itu kominfo. Nah, seperti itu. Boleh dijelasin dari tiap-tiap departemen atau divisinya itu ngapain aja tuh guys? Nah, kalau diklat dan PKK itu sendiri kita tugasnya sih untuk melatih dan dalam masa open recruitment juga sih, bagiannya open recruitment, PHP lah kalau bahasa kampusnya. Iya. Tugasnya itu ya open recruitment sama menciptakan kader-kader atau calon-calon pemimpin yang baik, yang seperti apa ya. Nah, yang kedua itu namanya pemarkasan. Nah, pemarkasan ini tugasnya itu di bagian ke logistik dan pemberdayaan yang ada di keanggotaan seperti itu. Dan yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Nah, ini namanya poin penting dalam KSR itu suatu keunggulan sih atau keuntungan juga, yang mana di pengabdian masyarakat ini kita didik untuk terjun langsung kepada masyarakat. Mengamalkan Mengamalkan teori-teori yang ada di perkuliahan dan juga teori yang ada di kepala merahan untuk memanusiakan manusia. Ya, seperti itu sih. Berarti kalau di KSR sendiri ada divisi khusus ya yang menangani bagian bagaimana caranya itu turun langsung ke masyarakat, seperti itu ya? Ya, itu namanya pengabdian masyarakat sih. Nah, di situ juga ada satu lagi nih yang poin penting, yang mana kita juga bisa terjun langsung nih ke misalnya kesiagaan. Nah, contohnya misalnya dari UKM Menwa sama Pramuka nih ada kekurangan tim medis. Nah, di kita juga bisa menyediakan tim medis. Berarti kalau misalkan dari kamu sendiri mengadakan acara gitu bisa kerjasama sama? Ya, bisa kerjasama. Ya. Boleh tuh teman-teman nanti kalau ada kegiatan langsung hubungi ketua KSR.
barangkali butuh tim medis dan lain sebagainya. Berarti tadi itu ada vaksinasi di Ma'had, itu ada bagian dari KSN? Seharusnya ada, tapi pas kemarin itu kurangnya koordinasi sih dari pihak sananya. Jadi tidak ada yang peraturan yang sana? Iya, belum ada peraturan. Sebelumnya pernah ada ikut event kampus seperti itu? Nah, kalau event kampus itu banyak sekali sih yang kita masuk ke dalam event-event tersebut. Contohnya dalam PAB atau PPAK 2019. Oh iya, Kan itu kan baru-baru tuh. yang di Gor Bima ya? Nah, Banyak yang pingsan. Iya, banyak yang bisa. Pada waktu tersebut kan KSR itu baru didirikan. Nah, yang mana itu tugas kita juga untuk menjadi tim medis di acara tersebut. Nah, kita di sana bekerja sama juga dari pihak PMI juga, kita bekerja sama seperti apa. Nah, makanya kita terjun langsung ke event tersebut. Itu event pertama. Dan belum berjalan lagi karena pandemi ya? Iya, kalau masalah PPAK. Nah, kalau event-event lagi kita juga ikut serta dalam kegiatan atau kita ambil dalam kegiatan mahasiswa juga, contohnya di HMJ. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya dari HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan atau orang lain membutuhkan tim medis atau tim kesehatan, nah dari kami juga menyediakan. Nah, kami juga sering sekali ikut serta dalam kegiatan himpunan mahasiswa juga. Kayak konser gitu? Ya, konser juga. Luar biasa banget nih. Oke, ngomongin soal pandemi nih teman-teman, mungkin dari UKM dan UKM sendiri mungkin kerasa ya perbedaannya antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin bisa diceritakan ada nggak sih kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan karena adanya pandemi malah jadi tertunda? Boleh diceritakan dari Karina dulu? Banyak justru ya Kak kegiatan yang seharusnya diadakan secara offline sekarang secara online, dan itu mempengaruhi daya tarik untuk mereka para peserta. Di antaranya kegiatan Kompas Jabar, di mana itu kita mengadakan biasanya kegiatannya itu se-Jawa Barat, mengundang pramuka, penggalang, penegak maupun siaga ya Kak. SD, SMP, Iya, iya betul, SD, SMP, SMA se-Jawa Barat gitu. Dan biasanya juga itu kan memperebutkan piala dari gubernur ya Kak. Hanya saja untuk 2 tahun, bahkan mungkin sekarang entah di tahun sekarang bisa terrealisasi juga atau enggak ya Kak, tapi berdoa sih bisa gitu. Berharap dan berdoa bisa. Itu kami adakan secara online gitu, dan bahkan 2 tahun ini kami tidak mengadakan karena memang kalau untuk Kompas sendiri identiknya memang bertemu secara langsung, karena kan mereka itu berjelajah semampu dan lain sebagainya. Itu kan nggak mungkin kalau pakai stiker ya kan, nggak mungkin gitu. Jadi kami mengganti dengan kegiatan baru yang memang notabene bisa menggunakan media sosial gitu. Bahkan juga kegiatan ONDGP sekalipun salah satu tahap menjadi anggota pramuka yang biasanya diadakan secara besar ya Kak, dengan jumlah anggota biasanya kalau ONDGP sendiri itu sampai 1.300, sekarang menurun drastis karena dengan kita nggak tahu ada pramuka tidak pernah ada, mungkin UKM, KSL. Jadi menurunnya juga sih mahasiswa untuk mengikuti pramuka, apalagi kan sekarang malah mahasiswa online ini di rumah main gadget dan lain sebagainya gitu. Hanya mungkin lebih mengoptimalkan juga kita mengikuti juga perkembangan di tengah pandemi. Mau tidak mau kita juga harus ada kemajuan dari organisasi tersebut. Jadi ya kita menyesuaikan saja. Ngomongin soal ONDGP ya, sebenarnya itu sebelum pandemi kalau tidak salah diwajibkan ya, seluruh mahasiswa ya? Iya, kebetulan diwajibkan ya Kak, karena biasanya kan ONDGP itu orientasi nilai dasar gerakan pramuka. Mereka kadang ada juga yang salah mengartikan, nanti ya suatu pramuka nih coklat-coklat lagi pakai boni, pakai baret dan sebagainya. Padahal kan kita bukan ke arah situnya ya Kak, tapi ke arah ilmunya, mencari ilmunya, karena kan di dalamnya juga diisi dengan pemateri-pemateri hebat. Di antaranya kalau yang terakhir itu dari Ibu Atalia di istri gubernur sendiri, bahkan dari Kak Hasto, dari Kuarnasnya, dan mungkin kalau dari artisnya dari dokter sini kakaknya Karya Cis ya. Luar biasa. Luar biasa sekali
kegiatan yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh UKK Pramuka, padahal seharusnya bisa terlaksana ya, Iya, karena pandemi iya, belum betul. terlaksana. Oke, kalau untuk Menwa sendiri bagaimana? Kalau Menwa ya seluruhnya. Kita memang seluruh kegiatan itu bertajuk lapangan. Kita nggak mungkin pendidikan, pra pendidikan, kursus-kursus itu diadakan secara online, kita kurang memungkinkan, kurang memadai juga. Jadi berarti kalau Menwa selama pandemi seluruhnya kita mentok cuma bisa seminar bela negara. Benar-benar cuma bisa seminar. Bahkan 2 tahun ini kita benar-benar ya istilahnya kita nggak menurunkan sama sekali adik tingkat kita buat pendidikan dan jadi anggota gitu. Jujur, rada bersyukur baru kemarin Menwa itu baru bisa berangkat ke Bandung karena ya baru mendapat izin juga dari pihak Bandungnya segala macam. Kita jujur bersyukur setelah 2 tahun tidur kita bisa bangun lagi di tahun sekarang gitu. Iya. Pendidikan itu kita baru banget di tahun sekarang, ibarat Menwa itu nggak bisa ditidurin sebentar aja. Sekali ditidurin sebentar, ibarat kita harus mulai dari nol lagi. Kita harus benar-benar ngedidik gimana sih ini mahasiswa masih baru, masih istilahnya masih promo gitu, Iya. masih nggak tahu apa-apa, apalagi mahasiswa itu yang sekarang berangkat sama mahasiswa yang kerjanya main HP, makan tiduran, yang dimana agak tantangan buat kita ya. Gimana caranya mahasiswa yang tadinya cuma bisa tiduran kayak orang sakit, Iya. harus gerak, bener-bener gerak ya, kayak kita tuh harus gerak, kita harus bisa gitu, kita harus mau di situ kayak udahlah mau nggak mau tahun ini berangkat ke Bandung selagi ada perizinan. Ya doain aja semoga kedepannya itu nanti nggak ada lagi saudara-saudara Omikron lainnya. Amin. Amin. Kan udah ada Omini tapi Iya. ada yang lagi ya, jangan sampai nanti tidur lagi kita. Iya, nanti kita semua tidur lagi. Agak kasihan sama mahasiswa yang dari awal online juga. Betul. Oke, kalau dari UKM KSR sendiri gimana nih selama pandemi dan sebelum pandemi, apa perbedaannya? Beda sekali perbedaannya, banyak sekali juga perbedaannya. Yang mana kita ketika kita online dalam kegiatan juga kita cenderung online, yang mana itu sudah wajib di setiap ormawa yang ada di pihak segmen Jati Cirebon ini. Kata Pak Walhad juga, kalian tidak diperbolehkan untuk offline pas waktu itu ya. Mungkin kedepannya untuk tahun sekarang nih yang kita sebagai jadi formatur, yang mana kita untuk satu periode yang akan datang kemungkinan insya Allah aja minta doanya aja nih untuk teman-teman konsulis juga, untuk kita bisa mengadakan acara-acara yang lebih megah lagi, yaitu offline. Oke, luar biasa sekali. Mari kita berdoa bersama-sama ya biar virus-virus yang ada di bumi ini segera pergi, biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, terakhir nih kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri podcast di hari ini, apa sih harapan kedepannya untuk UKM kakak-kakak sendiri, untuk anggotanya, atau mungkin untuk teman-teman yang baru ini bergabung? Terima kasih. Tentunya ya Kak, harapan terbaiknya memperbaiki semua sistem yang sudah lama mati. Pandemi ini sangat membuat kami kaget juga dengan keadaan yang siap, tidak siap, yang siap. Harapannya juga apa yang belum baik diperbaiki di masa mungkin di masa priori saya, juga mungkin untuk teman-teman dimanapun berada ya, sobat konsumis dimanapun berada, harapannya itu sama, ingin dunia ini semoga lekas sembuh, tentunya ingin aktivitas normal, walaupun memang dengan usaha, tentu kita selalu usaha ya Kak. Juga harapannya untuk UKK yang saat ini saya emban amanahnya, semoga lebih baik dalam segala sistem yang ada, koordinasinya juga lebih baik. Juga untuk teman-teman UKK Gerakan Pramuka juga yang mungkin Kak, harapannya tidak tertahan mati di tengah pandemi gitu, apalagi sekarang mereka kegiatan sekali datang ke sini pulang lagi gitu. Jadi tetap berjalan seperti apapun keadaannya. Terima kasih. Kalau untuk dari
Kalau dari UKM, dari UKK Menwa sendiri? Kalau dari Makamana sendiri sama ya, kalau harapan pasti tentunya kita semua tuh pengen kita tuh aktivitas kayak biasa lagi, yang tanpa virus, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran terinfeksi segala macam. Kita pengen tentu seperti itu. Untuk harapan buat teman-teman semua, sobat Wasonet di rumah, semoga ya kalian semua itu terlindungi baik dari virus-virus yang sekarang ataupun virus-virus yang nanti. Dan buat yang sekarang lagi sama-sama membantu tugas nih sebagai formatur terpilih, semoga apa yang kalian rencanakan bisa berjalan sesuai apa yang udah direncanakan. Semoga kedepannya kita semua sama-sama bisa membangun UKM dan UKK kita yang kita jalani itu dengan lebih baik lagi. Dihidupkan kembali UKM UKK-nya, nggak tidur-tidur lagi. Semua kegiatan bisa terlaksana dan tentunya harapan paling besar itu kampus ramai lagi. Iya. Itu harapan kita semua pastinya ya. Oke, kalau untuk UKM KSR sendiri bagaimana? Bagaimana tentang Harapannya untuk anggotanya mungkin atau untuk teman-teman semua yang ada di rumah? Oke, harapan yang paling besar dari saya sendiri tentunya tidak beda jauh sama ketua formatur yang ada di sini juga, yaitu ketika kita berada di posisi yang sangat tenggelam, ya, kita itu harus berpikir positif. Yang penting kita berpikir positif dulu dan optimis. Nah, itu merupakan suatu tombak untuk kita sendiri, yang mana kita ketika kita berada di posisi tersebut, kita kan down. Ketika kita, dari saya sendiri, ketika pas baru pertama kali masuk ke UKM ini, saya berpikir, saya rasa kenapa UKM ini percuma kalau ada UKM, ataupun ketika kita merasa pada zaman yang pandemi saat ini percuma kalau ada UKM. Yang penting kita itu berpikir positif dulu seperti apa, dan kita dalam kita juga kan kita itu saya semuanya ya, kalau menurut saya juga di manajemen pendidikan Islam, yang mana saya juga dididik yang mana kita ada poin penting dalam manajemen itu yang namanya POAC, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam masa pandemi ini kita harus membutuhkan seperti itu untuk kedepannya mau diarahkan seperti apa sih UKM tersebut, UKM atau UKM tersebut. Harapan terbesarnya sendiri, semoga saja nih pandemi yang nantinya akan terjadi itu tidak ada lagi. Amin. Paling segitu saja sih dari saya. Oke, nggak terasa nih kakak-kakak, podcast Anfatsun di episode ke-11 part 2 ini udah selesai, udah berakhir ya. Mungkin dicukupkan, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan kondisi yang lebih baik, dan semoga kakak-kakak semua juga bisa lebih sukses ke depan. Amin. Oke, jangan lupa undang-undang ya, misal kakak-kakak ngadain event boleh kerjasama sama Anfatsun buat diliput kegiatannya. Oke, siap. Siap. Oke, kiranya cukup podcast Anfatsun pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akan Salsabila selaku host pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari virus corona yang sedang menyebar dan sedang melonjak di Indonesia. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa kita jaga dulu ya terakhir. Podcast Anfatsun, update and interaktif. Dadah. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe Instagram serta channel YouTube-nya LPM Fatsun dan juga podcast Anfatsun. Jangan lupa juga follow di Spotify-nya podcast Anfatsun. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai jumpa. Podcast Anfatsun, update and interaktif. Dadah.